Aku percaya, Tuhan, kepada kasih-Mu yang luar biasa dan kepada pribadi-Mu yang dahsyat, Tuhan. Untuk malam hari ini, itulah ungkapan hati kami yang terdalam, yaitu kami percaya. Karena kami ngerti, hanya melalui percaya, kami benar-benar bisa merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan juga pengenalan akan Engkau secara pribadi. Dan Engkau menerima pengenalan kami itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ingatkan kembali pada hamba-Mu ini untuk mengulang lagi apa yang Kau kehendaki kami dengar pada saat malam hari ini, yaitu merayakan kelahiran-Mu. Kami percaya firman malam hari ini akan benar-benar termeteraikan dalam hati kami, sehingga kami benar-benar menjadi Kristen yang sejati, yang sesuai Kau kehendaki, bukan Kristen KTP maupun Kristen sekedar Kristen-Kristenan. Kami percaya karena Engkaulah yang hidup dan mendengar doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan, katakan dengan iman, amin. Ya, silakan duduk, saudaraku. Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mungkin sudah berpuluh-puluh kali ya kita mengikuti perayaan Natal, saudara. Ya. Tetapi apakah benar-benar saudara bisa menangkap dan merasakan serta menjalani kehidupan dalam arti masuk ke dalam apa tujuan Natal ini, yaitu tujuan Tuhan Yesus ke dunia. Kalau kita hanya merayakan bahwa Yesus lahir di dunia, ya, membawa damai dan seterusnya, tanpa mengerti lebih dalam pengertian Natal, maka kita nggak akan pernah berjumpa Tuhan. Ya, Kristen sih Kristen, tiap hari ke gereja, ya, baca firman, ya, bisa juga memberi persembahan dan lain-lain, tetapi di hadapan Tuhan nol, saudara. Ya. Karena Tuhan bukan menghendaki yang demikian. Ya, memang itu hasil dari hubungan yang benar dengan Tuhan, saudara. Tetapi yang Tuhan kehendaki setelah dia lahir ke dunia, besar 33,5 tahun di bumi, akhirnya dia mati di kayu salib, bangkit hari ketiga, sekarang dia ada di dalam hati kita sebagai hidup kita. Ya. Nah, itulah sebetulnya tujuan Natal, saudara. Jadi bukan lahirnya saja, sebetulnya satu paket dengan kebangkitannya, ya, dan juga masuk ke dalam hati orang percaya. Nah, malam hari ini kita akan belajar, saudara, buka hati, saudara, ya, buang sebuah pikiran-pikiran yang ngalor ngidul nggak karuan, tapi benar-benar fokus, ya. Saya harap setengah jam ini, saudaraku, saudara buka hati, nanti saudara akan berubah. Luar biasa sekali, saudara. Namanya klik dengan Tuhan, tidak bisa dibayar dengan uang, saudara. Ini adalah suatu kebahagiaan yang sejati. Banyak sekali ya nabi-nabi zaman dulu, ya, itu menghendaki perjumpaan dengan Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan belajar, ya, saudara, supaya saudara bisa terbuka hatinya, ya. Yang biasanya ngantuk, saya harap saudara hari ini jangan ngantuk. Buka hati, ya, dengerin ini, ya, firman Tuhan. Kita buka sekarang Lukas, ya. Lukas 1
ayat 26 sampai ayat 38. Di dalam 12 ayat ini, saudaraku, terkandung seluruh isi Alkitab. Ngerti ya maksudnya? Nah, akan nanti saya bahas di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Berarti kan 12 ayat ya. Inilah inti ya, inti sari kekristenan yang sejati, saudara ya. Nah, mulai kita belajar, saudara. Perhatikan dengan baik. Kalau saudara buka hati ya, mempersilahkan Roh Kudus bekerja, berbicara langsung melalui firman ini, dijamin hidup saudara akan berubah ya, menghadapi apapun dengan kekuatan yang dari Tuhan ya. Ya, mari kita buka ya. Yang pertama kita baca, ayo bersama-sama. 2 Yohanes bentar. Lukas 2. Oh, maaf, bukan 1. Lukas 2 ayat 26. Lukas 2 Lukas 1 26 sampai 38. Ya, betul. Mari kita baca. 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. 28. Ketika itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang bernyanyi." Tuhan menyertai engkau. Ya, di ayat 26 sampai 28 ini mengandung makna yang luar biasa, saudaraku, bahwa kekristenan, kasih karunia itu adalah prakarsa Tuhan. Ya, dengan jelas disebutkan, sebersih-bersihnya kita, sesungguh-sungguhnya kita, gak mungkin kita bisa mencapai yang Maha Kudus. Maka Tuhan melalui malaikat memberitahukan bahwa akan seorang perawan akan melahirkan, ya, di sini ya, dan disebutkan ya, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah, berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Jadi inisiatif Bapak sendiri yang turun ke dunia, ya, melalui malaikat memberitahukan bahwa seorang perawan akan hamil, saudara, yaitu oleh Roh Kudus. Jadi Allah yang datang ke bumi. Beda dengan yang umumnya kita ke dia. Maksudnya kepercayaan lain, manusia meraih Tuhan, berusaha meraih surga, nggak bisa. Berhubung Tuhan ngerti nggak bisa, maka metodenya itu dia tentukan melalui Yesus ini, yaitu dia melalui malaikat memberitahukan ya, bahwa engkau menerima kasih karunia. Kasih karunia ini apa? Yaitu pemberian Allah yang tidak ternilai harganya, yang tidak selayaknya kita terima. Itu namanya kasih karunia.
Ya, bukan upah, bukan hadiah, tetapi pemberian yang tidak ternilai harganya, yang seharusnya kita tidak layak menerimanya. Nah, dalam hal ini yang dipakai pertama adalah seorang perawan Maria. Nah, ini dasar kekristenan, saudara. Nomor satu, ingat, bukan usaha kita, tetapi Tuhan yang berusaha menarik kita dari jurang maut untuk ditarik bersekutu dengan Dia, bersama Dia hidup di surga. Ya, kalau nggak ngerti ini, kita nggak akan ketemu-ketemu, pusing terus, saudara. Baca ya kosong, doa ya kosong, ke gereja ya kosong, ya kosong terus. Apalagi zaman sekarang jarang ketemu ya. Nah, itu lebih-lebih lagi. Tapi kalau klik dengan ini, oh ini pemberian ya, saya sudah nerima, aku bersyukur. Nah, ini ceritanya Maria. Nah, ayat 29. Ya, ayo baca. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, ini si Maria ini yang terkejut ya. Sekarang ini kita ini diganti. Yang mendengarkan ini terkejut enggak? Kalau enggak terkejut berarti yang tadi belum klik, enggak ketemu-ketemu. Kalau begitu ya. Tapi saya bingung loh. Dari kecil saya enggak diajar begini ya. Saya taunya ya berusaha baik kepada Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, lanjutkan ya. Maria terkejut mendengar perkataan, lalu bertanya dalam hatinya. Mulai bertanya, saudara. Diajak ngomong, firman-Nya ini maksudnya apa? Tuhan, kasih karunia itu. Saya rindu, ingin tahu. Mulai, ya. Saya bingung, nggak ngerti, ya. Maka saya ingin tahu secara pribadi. Sudah pernah bertanya seperti itu? Ya, mudah-mudahan sudah ada. Kalau yang belum, mudah-mudahan nanti mulai bertanya ini dalam hatinya ya. Salam itu apa? Yaitu kedatangan Tuhan, kedatangan malaikat dalam salam ini. Kedatangan malaikat itu yang mengatakan kasih karunia itu artinya apa? Ya. Nah, ayat 30. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, jadi Maria dijawab oleh Tuhan, jangan takut. Ya, hai, siapa ini nama kita? Sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Terus, nah ini kisahnya tentang Maria, saudara. Nah, 2, 3, 1, ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, ini saudara, ini jawaban Tuhan ya. Kekristenan yang benar adalah urusan lahir baru, saudara. Dalam hari ini Maria melahirkan seorang anak yang namanya Yesus. Kalau kita ya seperti tadi, apa maknanya kasih karunia Tuhan? Nah, kalau dijawab ya, maka kita akan menjadi Kristen yang lahir kembali, sudah lahir baru. Ya, bukan hanya Kristen di mulut, tetapi hatinya baru, saudara. Rohnya baru. Yang dulunya tidak mengasihi Tuhan, sekarang bisa mengasihi Tuhan. Ya, yang dulunya nggak bisa mendengar suara Tuhan karena rohnya mati, sekarang bisa berkomunikasi. Ya, itu yang namanya lahir baru. Mulai ada pengalaman-pengalaman rohani yang di luar akal kita, saudara. Ya. Nah, dan bisa merasakan kasih Tuhan yang melampaui segala akal, dan demikian berharganya
melampaui harta apapun di dunia. Ya, itulah tanda-tanda orang yang lahir baru ini. Ini di sini ceritanya tentang Maria. Lah Maria ini lambang kita, saudara, ya, seorang orang yang percaya. Jadi kekristenan ini satu, ya, adalah kasih karunia Tuhan yang memberikan kepada kita. Dan barang siapa percaya, dia menerima kasih karunia itu, maka dia akan lahir baru ini. Ya. Kan banyak sampai hari ini, mungkin di sini juga banyak yang bertahun-tahun, puluhan tahun ya ke gereja, belum tentu lahir baru, saudara. Bedanya apa dengan yang lahir baru? Oh, beda sekali. Kalau lahir baru itu yang walaupun bisa jatuh, saudara, tapi beda sekali. Damai, tenang, sukacita dari Tuhan, menghadapi masalah ya lebih tenang lah, dan lain sebagainya. Ya, jadi kedua adalah kekristenan adalah tentang lahir baru. Yang kedua, yang pertama adalah kasih karunia. Ya. Amin, saudara. Ya, perhatikan ini. Terus ayat 32. Nah, 2-3. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud pada leluhurnya. 3-3. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yang ketiga adalah bahwa hal kekristenan adalah urusan rohani, ya, kekekalan. Bahwa dalam usaha bisa maju, bisa nggak maju, ya, tokonya bisa banyak, bisa sedikit, dan sebagainya, silahkan, tidak salah. Tetapi fokus daripada kekristenan adalah kerajaan yang tidak berkesudahan, alias hal-hal rohani, alias hal-hal kekekalan. Amin. Ini perlu ini. Memang kita perlu uang di dunia, harus diakui. Tuhan tahu, bukan tidak tahu. Tapi kalau fokus kita adalah, wah, saya punya Tuhan yang maha kuasa, maka saya minta ini, minta itu, dan seterusnya. Kalau minta pengenalan kepada Tuhan lebih dalam, pasti Tuhan jawab. Tetapi kalau minta hal-hal materi, duniawi, bisa juga dijawab, tapi hasilnya bisa menjadikan kita bantut rohaninya. Fokusnya kepada hal-hal dunia, ya, terlencengkan, ya. Harusnya ke kanan, ini ke kiri. Jelas ini masalahnya hal kekekalan. Ini urusan apa ya? Bukan berarti nggak boleh cari uang ya, bukan boleh cari dengan sungguh-sungguh. Hatinya nggak boleh terfokuskan kepada Tuhan, kepada materi atau berkat Tuhan. Ya. Apakah Tuhan anti duit? Enggak, saudara. Tuhan Yesus waktu hidup di dunia juga perlu uang. Buktinya dia pergi kemana-mana, para istri pejabat itu, Maria istri Bendara Kusa dan Maria yang lain, para perempuan itu mendanai perjalanan Tuhan, dan Tuhan tidak menolak. Berarti Tuhan mau boleh-boleh saja, ya, memang di dunia ini perlu uang. Waktu Yesus di dunia juga perlu untuk biaya makan sehari-hari, perjalanan pelayanan kepada bersama para rasul. Ya, tetapi fokuskanlah jangan kepada hal-hal duniawi, ya, tetapi hal-hal yang kekal, yang rohani. Ya, jadi ini yang ketiga. Ya. Ya, jadi sudah 3 ya, saudara. Sekarang lanjutkan. Ini hebat sekali ini, saudara. Ya, ayat 34. Ayo baca bersama-sama. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin? Jadi karena aku belum bersuami. Nah, ini Maria ini terfokuskan kepada hal lahiriah. Ya, dia masih perawan.
dulu zamannya ini ditulis sebelum menikah resmi ada istilah bertunangan. Bertunangan itu si tunangan perempuan boleh atau bermalam, dia sudah ditembung dipinang, tapi nggak boleh tidur bersama suaminya, calon suaminya belum boleh, ya. Tidurnya dengan mertuanya, ya, nggak boleh dengan si suami itu. Dulu itu masih anak-anak, saudaraku, nggak seperti sekarang pada pacaran sendiri. Dulu dijodohkan, ya. Jadi pengertian tunangan dengan pikirannya zaman sekarang, ya. Baru pertunangan sudah hamil 3 bulan, misalkan ini nggak begitu maksudnya. Dulu masih dipisahkan, ya. Dan dulu masih lugu-lugu sekali, saudara. Ya, jadi ini Maria ini stres lah ibaratnya begitu, ya. Bagaimana mungkin saya belum bersuami, ya, belum pernah bersetubuh, itulah gampangnya. Kok bisa hamil? Demikian juga kita, saudara. Kalau dipikir-pikir lahir baru ini gimana ya? Nggak ngerti loh Tuhan. Ya saya yang percaya, tapi gimana ya lahir baru nggak ada yang ngerti. Ya ini juga ini mewakili kita sih Maria. Bingung. Tapi nanti kalau sudah ngalami, baru ngerti, oh ini namanya lahir baru ya. Ya aku bersyukur. Ya, nggak pakai otak sudah. Ini hanya percaya. Ya. Jadi kalau saudara ada yang bingung ya nggak apa-apa. Karena ini Maria pun bingung. Bagaimana mungkin? Karena aku belum bersuami. Sekarang 35. Ya. 2, 3. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya. Nah, Tuhan menjawab bahwa melalui malaikat ini Roh Kudus akan turun atas kamu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Jadi ini hal lahir baru adalah 100%, ya, adalah otoritas dari Tuhan, ya. Kita nggak bisa menjabarkan, ya. Roh Kudus ngomong gini, ya, akan turun atas kamu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan memegang kamu. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. Nah ini semua 100% adalah karya Bapa surgawi kita. Ya, kita nggak usah bingung, semua adalah karya Tuhan. Ya. Nah, terus lanjutkan 36. 2, 3. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ya, jadi masalah Tuhan Maha Kuasa, ya. Masih perawan ya bisa hamil, orang mandul juga bisa hamil, ya. Jadi ini masalah otoritas dan kuasa Tuhan, nggak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Jadi kalau kita didebat, ya, gimana buktinya? Ditulis coba lahir baru, ya, nggak bisa, saudara. Ya, secara ilmiah nggak bisa. Ya. Tetapi yang alami ngerti, amin. Tanda-tandanya apa? Yaitu punya hati yang baru dan roh yang baru. Hati tujuannya apa? Gunanya untuk bisa menerima kasih Allah dan bisa mengembalikan kasih itu kepada Allah yang memberikan kasih yang dinyatakan di kayu salib. Itu hati yang baru bisa begitu. Tapi hati yang lama, hati yang beku, nggak bisa. Ke gereja hanya karena tugas, hanya kewajiban atau malu dengan teman. Atau gara-gara sudah kebiasaan dari kecil. Nah itu belum lahir baru. Kalau lahir baru beda sekali. Ya,
beda sekali. Orangnya sama, Messi, tetapi hatinya baru. Bisa menerima kasih Tuhan dan bisa mengembalikan kasih itu kepada Tuhan. Ya, ini nggak bisa dipikir dengan otak. Ya, seperti ini, nggak bisa. Nggak bisa. Dan punya roh yang baru. Dulunya mati, sekarang hidup rohnya. Artinya apa? Artinya bisa hubungan komunikasi dengan Tuhan. Mulai, ya. Saya tadi bersukacita sekali di depan, ya. Saya mojok dengan seorang anak Tuhan, saya tanya gimana rohaninya, puji Tuhan. Mulai bisa mendengar suara hati, suara Tuhan dalam hati. Wah, saya sukacita sekali. Roh saya sukacita sekali di sini, ya. Karena berarti orang tersebut, anak tersebut mulai bisa nyambung dengan Tuhan. Memang masih ada perjalanan lain, saudara, tetapi intinya dengan jalan itu dia kuncinya sudah dibuka. Saya harapkan anak tersebut terus ikuti suara itu, mulai diajak komunikasi. Semakin hari nanti semakin banyak, saudara, dan semakin dituntun ke dalam kemuliaannya. Ya. Jadi kerinduan saya sebetulnya gitu, jadi hamba Tuhan, saudara, bukan uang saudara, bukan barang saudara, bukan. Bukan, tapi kerinduanku adalah supaya kita semua klik dengan Tuhan. Karena Tuhan merindukan demikian, saudara. Ya. Bagi Tuhan gampang memberkati saya, saudara. Ya, gampang sekali, ya, gampang. Ya, saya nggak memikirkan ke situ. Ya. Berkat yang terbesar bagi saya adalah bisa mempersembahkan anak Tuhan yang klik dengan Dia. Ya, itulah tujuan saya. Nah, ya, jadi ini adalah hal kuasa ilahi, ya. Baik perawan maupun mandul bisa beranak. Jadi jangan ragu-ragu. Ya. Nah, terus ayat 37. Nah, ini kesimpulannya. Ya, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Baik perawan, ya, belum menikah, belum bersetubuh, maupun mandul, kalau firman Tuhan mengatakan kamu hamil Roh Kudus, bisa saja, ya. Dan di dalam ayat-ayat yang lain pun firman-Nya ya dan amin, pasti terjadi. Syaratnya ini, saudara. Nah, ini baca, ya. Kalau ini semua mengakui amin. Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil. Aminnya seru, gampang. Sekarang ini ada amin dah ini. Ayo baca 2, 3. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang beriman. Amin. Amin, harusnya amin. Tapi jangan hanya di mulut ini. Wah, nah ini cerita pas mak saya nulis ini, saudara, nampalkan di sini, ya, menjadi moto di gereja GBI Elim ini. Karena suatu hari saya dipanggil khotbah di gereja lain, saya masuk, ada tulisan begini, gede sekali, saudara, di sebelah kanan ini, di gereja itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya baca, mau khotbah, ya, duduk di depan, Tuhan ngomong, kalau itu sih jelas bagi saya nggak ada yang mustahil. Baca itu Markus 9:23. Nah, untuk ini benar-benar tidak ada yang mustahil, nyata. Itu yang mendengar dan yang baca ini harus orang yang beriman, yang juga percaya. Ini beriman, ini percaya disertai langkah. Baru ini benar-benar nyata. Ya. Firman ini nyata apabila ini orangnya ini beriman, saudara. Kalau Tuhannya sih jelas, tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi Tuhan sudah memberikan seperti tadi kasih karunia, ya. Tuhan turun ke dunia melalui perawan Maria, ya, menebus dosa kita. Dia sudah memberikan kepada seluruh manusia, saudara. Tetapi efektif kepada orang yang percaya, yang beriman ini. Ya, kalau tidak percaya ya nggak terjadi, saudara. Ya, jadi kan ada perdebatan. Katanya sudah semua diampuni, berarti semua orang masuk surga. Ya nggak begitu. Ya kalau semua orang mau beriman seperti ini, ya masuk surga. Ya,
ada persekutuan dengan Tuhan. Tetapi kalau tidak beriman, ya tidak terjadi. Ya, maksudnya begitu. Karena kekristenan ini ada interaksi dari anak manusia. Ya, Tuhan memberi, kita menerima. Kalau Tuhan memberi, kita menolak, kita nggak dapat apa-apa. Contohnya sinar matahari. Banyak anak perempuan, khususnya kalau sudah berumur, pada tulangnya keropos. Kenapa? Takut hitam, takut jemur. Dia di rumah terus, ya, takut sekali. Maka akhirnya kurang vitamin D, hanya tulangnya keropos. Padahal vitamin D banyak didapat lewat sinar matahari. Nah, apakah orang itu yang di kota, yang biasanya orang kaya, yang kena osteoporosis, ya, keropos tulang, apa tidak dikasih Tuhan, tidak diberi karunia sinar matahari? Diberi, saudara. Tetapi dia nggak mau melangkah keluar jemuran, ya. Beda dengan karyawan saya yang jemur soun tiap hari, nggak ada yang osteoporosis, sudah sehat semua, ya. Orang pada kena COVID anehnya, tempat saya enggak. Karyawan itu loh yang jemur soun, saudara, kuat, ya, walaupun kurus, saudara, artinya kecil-kecil badannya, ya, tapi kuat-kuat. Karena dia diterima terus. Ibarat kasih karunia itu kayak sinar matahari kan gratis, saudara. Nah, ini begitu juga. Kekristenan ini sebenarnya bagaimana Tuhan sudah berkarya penuh, saudara. Kita ini bagaimana, beriman enggak ini? Kalau beriman terjadi. Nah, amin ya, saudaraku. Nah, sekarang ini perhatikan lagi, ya. Tadi sampai mana? 37. 38. Ya, ini. Ya. 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya. Jelas Maria ngomong, sebetulnya aku ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Dan malaikat meninggalkan dia. Cukup sudah. Ya. Jadi kita mau klik dengan Tuhan, ya, ditutup dengan penyerahan diri. Aku hambamu, siap taat setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun. Ya. Maka Tuhan cukup pergi malaikatnya. Ya. Sudah, tinggal nunggu saja, pasti kamu ketemu. Nah, ini jelas kan? Ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Artinya aku hamba ini nggak punya hak apa-apa, saudara. Ya, suruh apapun harus mau. Dan sebelum disuruh sudah siap mau, saudara. Ya. Seperti di TNI lah, ya. Begitu setianya dengan pimpinan, ya. Belum mengerti diperintah apa, jawab dulu, siap. Betul kan? Padahal nggak ngerti mau diperintah apa. Nah, kalau saya bukan TNI, saya nggak mau. Jujur saja, tanya dulu. Engkau manggil saya mau merintah apa? Nah, kalau cocok, ya saya mau praktek. Saya jalani. Kalau kira-kira nggak cocok, saya nggak mau. Tapi kalau TNI kan lain, betul? Nah, siap harus dengan komandan. Nah, harusnya ini, saudara-saudara, anak-anak kita ini, cucu-cucu kita di sini, yang TNI lebih gampang ini kenal Tuhan. Karena sudah terdidik taat sama pimpinan sih, ya, betul kan? Nah, ini, harusnya lebih gampang. Kalau saya orang sipil kan, harus mikir dulu. Nah, suruh apa? Nah, kalau suruhnya merugikan saya, ya nggak mau. Nggak ada waktu. Tapi kalau menguntungkan, ya mau. Nah, kalau TNI enggak, rugi, untung urusan belakang. Yang penting siap dulu. Betul kan? Melangkah dulu, walaupun mungkin di sana benar-benar salah,
Ya nanti dulu urusannya dengan komandan itu nanti diselesaikan belakangan, tapi saya harus maju. Nah, ini. Ya, aku siap taat, siap menerima firman-Mu bahwa aku akan melahirkan, aku akan mengandung dan akan melahirkan seorang yang namanya Yesus. Aku siap menerima itu semua, walaupun konsekuensinya berat sekali. Ya, zaman itu belum zaman orang hamil sebelum nikah. Mungkin sekarang beda. Kalau dulu ini bisa dirajam ini saudara, sampai mati. Berarti perzinahan saudara. Tapi Maria berani menanggung resiko. Ya, jadi disebutkan dengan jelas ya. Jadilah padaku seperti apa yang kau katakan. Itulah saudara makna Natal, lahirnya Tuhan. Ya. Jangan dianggap sepele, sekedar lahir. Ya. Ternyata waktu itu mengandung konsekuensi yang berat sekali bagi Maria. Ya. Dan Maria siap taat, yang akhirnya kita bisa mengalami ini semua. Bisa lahir baru dan selanjutnya bisa hidup baru. Ya. Hidup yang melampaui segala akal manusia. Ya. Nggak bisa dipikirkan, lahir baru saja sudah nggak bisa. Ya, apalagi nanti menjalani hidup yang baru, lebih dahsyat lagi, saudara. Ya, nggak ada yang bisa melawan itu. Ya, itulah untuk firman Tuhan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi ditutup sudah sampai di sini. Sekarang tugas saudara semua yang mendengar untuk merenungkan, menggayem, diulang lagi firman ini. Amin. Untuk firman Tuhan. Ya, mari.